tentang masalah batalkah wudhu seseorang bila tersentuh kemaluannya sendiri. Hadis 67 dari Talaq ibn Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun masastu dzakari atau qala ar-rajulu yamassu dzakarah fi shalah alaihi wudu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka. Seorang laki-laki telah berkata, aku menyentuh kemaluanku. Atau bisa dia mengucapkan, ada dua pemahaman dari perawi hadis di sini. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam sholat. Tentu dengan adanya, kalau sholat tutup aurat dengan kain. Kalau dia menyentuh kemaluannya pada saat sedang sholat, apakah dia harus mengulang berwudu? Maka Nabi SAW menjawab, tidak. Tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Al-Madini berkata hadis ini lebih baik daripada hadis Busra. Kita lihat footnote nomor 159 di bawah, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Syekh kami Albani mengatakan dalam kitab Al-Mishkah sanadnya sahih. Beliau menambahkan dalam komentar beliau tentang Subulus Salam terhadap kitab namanya Subulus Salam, barang siapa yang mendhaifkannya maka dia sama sekali tidak memiliki hujjah. Artinya hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya terjadi di zaman Nabi SAW seseorang yang sedang sholat, kemudian dia menjama zakarnya laki-laki tapi di atas kain. Ada kemungkinan sebagian ulama mengatakan, yang menafsirkan atau memaknakan hadis ini, mungkin dia merasa gatal atau dia tidak sengaja menyentuh bagian kemaluannya di atas kain. Lalu setelah sholat dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi sholat seperti ini kejadiannya, apakah saya harus wudu lagi, sholat lagi? Kata Nabi SAW, tidak, karena itu hanyalah bagian dari anggota badanmu. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah karena adanya lapisan kain, ya. Karena orang kalau sholat wajib tutup aurat kan? Nah, ya, tidak mungkin orang sholat dalam kondisi tidak menutup auratnya. Maka berarti yang dimaksud dalam hadis ini memang dia menyentuh di atas kain. Apakah itu batal? Misal orang menyentuh dari atas handuk atau kain atau celana dalamnya, maka jawabannya tidak. Tidak batal. Yang batal kalau tersentuh secara langsung. Kulit dengan kulit, itu baru tersentuh. Itu baru batal. Sebagaimana kita lihat hadis 68 dari Busra binti Safwan radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Dikeluarkan oleh Imam 5 dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Al-Bukhari mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Hadis ini 68 merincikan tentang hadis 67. Kalau 67 saja dipaparkan maka orang bisa memahami ada kain, tidak ada kain, pokoknya tersentuh tidak batal, gitu kan? Secara global. Tapi hadis 68 merincikan kepada kita, ternyata kalau tidak ada kain batal. Baik dia memegang kemaluannya sendiri atau dipegang oleh orang lain atau memegang orang lain, ini semua sama biasanya mungkin suami istri, maka ini semua adalah hukumnya batal bila tidak ada kain, ya. Tapi kalau ada kain maka tidak batal, terkecuali keadaannya seperti kita bahas di awal bab wudu. Kalau menyentuh dengan syahwat maka batal. Sentuh dengan syahwat ini batal wudu, walaupun bukan di kemaluan. Kayak orang jaman tangan atau dia mengecup istrinya misalnya keningnya, tapi dia dengan syahwat, maka ini batal wudu secara mutlak. Ini tentu bahasan tentang masalah memegang kemaluan lebih pantas untuk batal wudunya, lebih pantas. Tapi Islam datang merincikan semuanya. Jadi semuanya detail supaya memang jelas, gitu. Hadis Busra radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau ada lapisan, kalau tidak ada lapisan barulah batal. Berikut juga dikuatkan dengan hadis-hadis sebelumnya, kalau dengan syahwat batal. Di sini masuk memegang kemaluan, baik memegang kemaluan anak kecil atau kemaluan orang dewasa. Misal seorang ibu memakaikan pembalut atau anaknya yang masih kecil, ya. Kemudian dia tidak sengaja tersentuh zakarnya atau kemaluannya,
maka berarti batal wudunya. Baik anak perempuan atau laki-laki ya. Anak